banyak orang hilang arah karena kita punya banyak pilihan sebenarnya. Jadi saya melihat ada gap antara talenta digital dengan digital di luar Sulawesi dengan Sulawesi. Satu apa namanya datanya berceceran, padahal itu paling berguna. Satu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ziten. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah, kali ini kita akan memasuki episode podcast yang membahas terkait mengembangkan talenta digital di dunia startup. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial nih, yang merupakan CEO dari sebuah startup dan juga latar belakangnya itu merupakan sebuah filmmaker ya Kak. Nah, untuk narasumber kita kali ini itu namanya Kak Nur Nikmat Abdul Kabir atau akrab disapa dengan Kak Ima. halo. Nah, gimana nih kabarnya Kak Ima hari ini? Alhamdulillah baik. Selamat datang di si podcast ya Kak. Siap. Kita berbincang-bincang santai saja ya Kak. Terima kasih juga sudah mengundang. Nah, untuk memulai podcast kita kali ini ada pepatah yang mengatakan nih Kak, tak kenal maka tak tahu. Tak sayang. Jadi kita mau tahu nih latar belakang dari Kak Ima sendiri. Mungkin bisa diceritakan Kak. Oke. Saya tuh sebenarnya pembelajar yang lumayan aktif ya, utamanya di bidang teknologi, data science, dan punya latar belakang juga di filmmaker kayak gitu. Nah, pada konsepsinya adalah karena saya suka dengan dunia data, saya suka mengembangkan, mengkombinasikan antara data, seni, dan manusia itu sendiri gitu. Karena itu sesuatu hal yang nggak bisa dipisahin kayak gitu. Kalau latar belakang pendidikan Kak? Kalau latar belakang pendidikan itu saya sebenarnya alumni statistik, ya kan? Ya. Nah, cuman di dunia statistik itu saya sempat hilang arah dan akhirnya saya nyebrang lah ke filmmaker gitu. Nah, di filmmaker itu saya punya pengalaman selama 6 tahun. Di titik itu akhirnya saya menemukan kembali titik di mana kenapa saya suka statistik. Kayak gitu. Nah, ternyata kalau kita ngomongin industri, kita akan berbicara bisnis mindset gitu. Dan untuk ngomongin bisnis mindset, ya ujung-ujungnya ke data gitu. Dan akhirnya gara-gara itu yang membuat saya kembali pulang ke dunia data. Nah, pas masuk pandemi, di situ ternyata data dan digitalisasi itu menjadi sangat masif gitu. Mulai dari situ saya mencoba mengembangkan kembali minat saya di bidang data dan bisnis, dan akhirnya sampai di titik ini. Jadi pandemi ini ada positifnya ya Kak? Ada positifnya. Oh, berarti ceritanya Kakak ini berasal dari data statistik, Iya. terus hilang arahnya ke filmmaker dulu. Iya, betul. Karena pandemi kembali lagi ke data kayak gitu. Jadi dengar-dengar nih Kak, Kakak ini punya tunggu dulu. Sebelum kita ke startup, gimana sih Kak pandangan Kakak itu tentang startup? Apa sih itu startup Kak? Iya. Oke, sebelum kita masuk startup ya, ada hal yang paling fundamental sebenarnya, yaitu talentanya sendiri. Jadi banyak pertanyaan kepada saya dulu, gimana sih dari statistik, filmmaker, terus kembali lagi ke data gitu. Apa nggak jumping gitu, ininya pengetahuannya. Itu kan satu otak kiri, satu otak kanan gitu kan. Nah, ternyata memang untuk membangun talenta itu dibutuhkan rasa ingin tahu yang tinggi dan kemampuan kalau orang bilang tuh creative thinkingnya mesti jalan, serta analytical thinkingnya, kayak gitu. Nah, jadi ketika kita misalnya ada creative thinking, ada analytical thinkingnya, critical thinkingnya pun jalan, itu kan sebenarnya kita akan bisa membangun tuh apapun di luar digital. Jadi talenta digital ini tuh dimaksudkan adalah semua orang, ya kan, yang bergelut di dunia digital. Maukah misalnya contoh nih, sekarang kan kayak pemerintahan itu udah serba digital gitu kan. Sekarang kalau misalnya kita mau pergi beli batagor aja kita udah mulai pakai QRIS gitu kan. Nah, hal-hal itu kan yang sebenarnya paling dibutuhkan di sekarang kayak gitu. Nah, cuman untuk sampai ke titik itu, ya kalau nggak ada project atau nggak ada program yang bisa kita inisiasi, kita nggak akan pernah belajar
Nah, gara-gara itulah yang sebenarnya membekali saya akhirnya membangun sebuah perusahaan rintisan yang kita sebut startup. Karena startup ini sebenarnya itu tuh menjadi semacam pemantik untuk orang-orang di sekitar itu untuk berkembang bareng gitu. Bayangin nih kalau misalnya kayak gini, kita mau ningkatin talenta tapi dia nggak tahu ada cash real di sekitarnya, ya kan? Nah, gimana caranya dia bisa berkembang gitu? Jadi kita cari coba use case atau kita coba kasus nyata di sekitar kita. Habis itu kita pecahkan lah dengan digital kayak gitu. Dan itulah konsep yang saya pahami juga terhadap startup kayak gitu. Jadi startup ini sebenarnya step pertamanya adalah people development tadi. Kalau people-nya udah grow, ya kan, startup-nya udah jalan, itu kan startup ujung-ujungnya apakah company ada bentuk IPO gitu kan, atau misalnya kita akuisisi atau merger itu nanti. Tapi yang jelas ada people development di sana. Kayak gitu. Jadi begitu sih deh. Sebelum kita membangun startup, kita harus lebih dulu mengetahui tentang talenta digital. Apalagi dengan serba digital seperti sekarang. Pertanyaanku ini Kak, terkait dengan talenta digital, apa saja sih Kak skill yang dibutuhkan khususnya nih mahasiswa atau masyarakat umum terhadap dunia digital sekarang? Pertama itu seperti kata Simon lagi, find your way. Oh ya. Kenapa? Karena gini, banyak orang hilang arah karena kita punya banyak pilihan sebenarnya. Iya nggak sih? Hidup iya. Enggak, dulu tuh kalau di angkatanku tuh saya masih mendapat sok tua banget. Dulu tuh kita tuh punya pilihan gitu loh. Kalau mau cari referensi di perpustakaan pusat atau fakultas. Oh dulu ya. Dulu ya kan. Sekarang kalau kita mau dapat referensi TikTok aja aman. IG aja udah dapat pakai hashtag selesai. Kayak gitu kan. Kita punya banyak pilihan. Tapi kalau kita starting dengan kita menemukan saya tuh untuk sekarang mau alasan saya berkembang karena ini gitu. Kita menyadari dulu, be present gitu, apa yang kita butuhkan sekarang, apa masalah yang kita hadapi, lalu kita coba pecahkan kayak gitu. Nah, digitalnya di mana adalah mengubah segala sesuatunya itu menjadi proses yang digital gitu. Saya contoh kayak gini. Saya suka kopi gitu kan. Saya suka kopi. Nah, daripada saya hanya sekedar minum gitu kan. Saya bisa dengan adanya proses digitalisasi kan sebenarnya saya bisa memasarkan kopi, ya enggak? Ya, bisa. Iya kan? Ya. Saya bahkan bisa ngajak saya nongkrong di sebuah kafe atau kita nongkrong di sini, saya tag gitu, saya kirimin ke teman, mau ngopi enggak? Nah, jadikan segala sesuatu yang digitalisasi itu positif. Yang bermasalah selama ini adalah kita tuh menggunakan skill digitalisasi kita itu hanya untuk scrolling TikTok. Iya kan? Iya kan? Ya kan? Maksudnya tidak menggunakan itu sebagai sarana untuk berkomunikasi dengan baik, ya kan? Sarana untuk menjalin relasi gitu secara pekerjaan atau studi, kayak gitu. Jadi setelah find your way baru kita tadi ada saya singgung di awal, kreatif, analytical sama critical thinking. Karena kalau kita nggak punya itu, ya kan, kita nggak temukan satu inti utama, yaitu complex problem solving. Jadi mungkin kan orang bilang talenta digital ini Kak, kenapa mesti ada complex problem solving? Bayangin ada jutaan atau triliunan data, ya kan, yang nggak diolah sama orang. Kalau kita nggak bisa menemukan solusi dari permasalahan yang kompleks, bagaimana caranya kita memecahkan kehidupan ke depannya, kayak gitu. Jadi tahap pertama itu Kak, find your way. Temukan mengapa. Saya juga mengapa Anda hidup. Yes, ya kan. Kita akan ada filosofis kalau seperti itu. Kayak gitu. Terus setelah itu semisal nih kita udah punya keinginan, sudah tahu bakat saya di sini nih, tapi bingung mulainya tuh dari mana? Bagaimana cara kita untuk memanfaatkan apa yang kita punya? Yang pertama tuh disiplin. Iya. Saya pernah baca Seven Habit gitu kan. Oh iya. Nah, ternyata disiplin itu memerdekakan kita ternyata. Maksudnya gini, kalau kita misalnya disiplin membaca buku, akan ada fasenya nanti di masa depan kita nggak perlu baca buku karena kita udah tahu isinya apa. Ya kan?
Nah, sama kayak tadi, kalau kita disiplin untuk belajar, kita disiplin untuk mencari tahu, kita disiplin untuk berpikir kreatif, disiplin berpikir secara analitikal dan kritis, ke depannya kita nggak perlu effort lagi nih, karena kita sudah disiplin kemarin. Jadi kita udah sampai di titik yang oh ya udah gitu. Kalau untuk memecahkan masalah ini saya harus A B C D E kayak gitu. Karena saya suka tuh dengan konsep Pareto sebenarnya. Pernah dengar Pareto? Pernah nggak? Cuman agak lupa. Pareto itu 80-20. Oh, Iya. Perencanaan tuh 100%. Tapi 100%, 80%-nya itu yang terjadi, 20%-nya biasanya human error dan teman-temannya. Iya. Nah, itu yang selalu kita coba bangun dalam sebuah kerja tim ya, apalagi di startup. Bahwa lebih bagus kita planningnya panjang gitu kan, ribet di awal, tapi selesainya 80% daripada kita gagalnya 80% ya enggak? Kayak gitu. Ya kan jangan dibalik. 80% itu keberhasilannya, 20% itu yang titik kegagalannya. Perencanaan itu penting juga. Perencanaan itu penting. Planning. Kayak gitu. Kalau ngomongin tentang dunia sekarang nih Kak, ada isu-isu yang beredar terkait dengan Gen Z, Gen Alpha dan milenial. Katanya Gen milenial ini Kak, Gen Z ini kalau di dunia instansi kayak susah disuruh, dikit kemudian. Bagaimana sih Kak tanggapan Kakak terkait itu? Bukan susah disuruh, tapi kalian udah mulai terbentuk kritis terhadap kondisi. Beda ya? Oh iya. Beda ya? Beda. Angkatan milenial itu kami tuh ada di fase analog. Oh iya. Jadi analog. Jadi kami tuh tidak sempat tuh ngomong kalau misalnya ada masalah, wah ini instansi ini masalah. Kita nggak sempat ngomongin kayak gitu. Tapi karena kalian itu sudah mulai terbiasa maksudnya di masa remaja kalian udah terpapar dengan digitalisasi, terpapar untuk membagi itu ke dunia maya, ya kan? Critical thinking kalian tuh mulai jalan, gitu kan? Itulah tadi yang saya sebut lagi yang di awal. Critical thinking dibarengi sama analytical dan kreatif. Karena kalau kalian kritis nih ya, kalian kritis, tapi kalian nggak kreatif mengkomunikasikannya, orang bisa salah paham, ya nggak? Ya kan? Tapi kalau misalnya ada tuh problem kayak gitu, tapi misalnya nih contoh, kalian dengan kreatif misalnya melalui kopi gitu, kalian misalnya ada sesuatu yang nggak disuka. Ya gimana kalau saya orang kita mau ajak diskusi, kita kasih kopi atau teh dulu tuh. Habis itu kita colek pelan-pelan. Itu kan kreatif sebenarnya. Iya kan? Atau misalnya kita ajak traveling dulu naik gunung gitu. Pas di atas gunung kode yang tenar. Kayak gitu. Tapi kan sebenarnya itu bisa diasah. Nah, sisa ini aja dikembangkan sih. Berarti Gen Z ini tuh bukan malas disuruh, bukan, itu lebih kritis sebenarnya. Nah, akhirnya kita dapat pendapat berbeda tentang Gen Z. Karena saya coba mendalami beberapa waktu terakhir tuh saya coba mendalami. Awalnya pun sempat saya menjustifikasi kayak begitu, sampai kemudian maksudnya di tim Monef sendiri hampir dibilang 90% itu adalah Gen Z, dan akhirnya saya memahami cara berpikirnya bagaimana, apa yang struggling kalian hadapi kayak gimana, yang sangat berbeda dengan angkatan saya dan di atasnya kita gitu. Itu kan misalnya kayak gini, ada orang bilang begini, dulu tuh susah karena apa-apa misalnya tidak ada Gojek dan teman-temannya. Justru karena banyak pilihan orang pusing. Iya kan? Iya kan? Nggak bisa tuh kita bilang dia nggak bisa. Iya, nggak ada bukti secara ilmiah pun itu belum terbukti gitu. Kayak gitu. Dan itu sempat kok dibahas yang multi generational itu. Bahkan itu masuk tajuk di YCLE Economic Forum tahun ini. Bahwa memang karena kan Gen Z udah masuk ke ruang bekerja ya ceritanya ya. Jadi cara approaching itu sangat berbeda dari yang lain-lain. Kita nggak bisa tuh langsung kayak misalnya contoh kayak gini, X ke milenial itu sederhana bikin ini ya kayak gitu ya. Iya, tapi Gen Z nggak bisa bikin ini karena A B C D E F G E gitu. Harus ada penjelasan. Ada penjelasannya. Karena kalau tidak, pertama dia cuma menunaikan tugas tok, ya kan? Atau dia nggak tahu sama sekali apa yang mau dibikin. Oh iya, cocok. Iya kan? Beda dengan dulu tuh. Dulu itu
kita disuruh itu karena kita takut sama aturan kan. Maksudku saat itu tidak ada media sosial yang ada apa-apa bisa kita viralin gitu loh. Nah sekarang itu beda kasusnya. Inilah yang menurutku menjadi masuk ke pembuka ke startup ya. Ini yang menurutku menjadi semacam pintu gerbang masuk ke startup kayak gitu. Kenapa? Karena kita nggak bisa menutup mata bahwa ada kondisi seperti ini. Ya udah kita bangun aja itu bersama-sama di startup. Kita kembangin lah people-nya di sana bersama teknologi apa yang ada saat ini kayak gitu. Dan kemungkinan untuk kedepannya karena kita udah kuat secara people development, kita kuat secara pengetahuan kan. Pengetahuan tuh bisa dipelajari guys. Bisa dipelajari. Yang nggak bisa dipelajari itu ini ketahanan mentalnya. Oh, mental health-nya. Enggak, beda ya, beda. Kesehatan mental tuh beda dengan ketahanan mental. Kalau mental health itu adalah misalnya work life balance dan sebagainya, ya kan? Ketahanan mental ini maksudnya begini. Contoh ya, ada orang yang kuat disiramkan air panas ke badannya. Ya kan? Ada juga yang enggak. Itu yang dimaksud ketahanan mental. Iya. Ketahanan mental orang itu beda-beda. Iya, beda-beda kan? kayak gitu. Terus kan pasti orang bilang ada strawberry, bukan strawberry juga. Tapi karena memang kalian menghadapi itu di era ya semua bisa dilakukan dengan satu scrolling gitu loh. Kayak gitu. Nah, terus bicara tentang startup nih Kak, dengar-dengar Kakak punya startup sendiri, namanya Monef.id ya? Iya, itu Monef Indonesia. Bisa nggak Kak diceritakan sedikit terkait latar belakangnya ini, kenapa Kakak akhirnya membangun sebuah startup Monef ini? Jadi pada saat karena saya awal ceritanya kan sempat merantau lama gitu ya. Saya balik pertama kali itu 2022. Nah, pada saat itu saya melihat ya kan, mohon maaf kali ini bukan berarti mengunderestimate atau gimana. Jadi saya melihat ada gap antara talenta digital dengan digital di luar Sulawesi dengan Sulawesi gitu. Nah, pada saat saya menemukan itu, saya tidak langsung menjustifikasi, tapi saya mempertanyakan kenapa. Ya kan? Nah, sampai akhirnya saya tergabung di salah satu instansi di pemerintahan, saya menemukan bahwa ternyata memang gap ini sangat-sangat besar gitu. Iya kan, sesederhana typo dengan WhatsApp gitu kan. Iya. Gitu. Saya pernah menghandle satu program pemerintahan itu sekitar 15 program, ya kan. Itu di pesertanya itu sekitar 50 sampai 100 orang, ya kan. Tapi ada 10 sampai 30 orang yang typo WhatsApp-nya. Entahkah kurang satu angka atau misalnya kayak 1 jadi 2 gitu. Jadi semasif itu. Nah, akhirnya saya menyadari satu hal, oh iya karena kita tuh masih kurang literasi. Iya kan? Kurang literasi dan kurang ngeh sama apa sih fungsinya itu gitu kan. Orang kayak gini, lebih besar rasa ketakutannya orang terhadap penyalahgunaan data. Padahal kalau itu nggak ada, masalahnya gimana cara menghubunginya, ya nggak? Oh iya, cocok. Nah, setelah itulah kegelisahan itu bertambah lagi ketika saya sebagai waktu itu masih data analitik, ya kan, saya mendapatkan banyak kasus di industri gitu kan, pelaku usaha UMKM di wilayah Makassar itu kebanyakan tidak ngeh sama data yang dia punya, gitu kan. Contoh kayak gini, data transaksi kan. Nah, saya ditanya nih kasusnya begini. Saya mau minta pemodalan di bank gitu, tapi dia minta tuh transaksi saya, terus ditanya transaksi ibu bapak di mana, masih saya tulis tangan gitu, yang kayak oke, ditulis tangan, datanya lengkap, tak cecer ki gitu. Nah hal-hal seperti itu gitu kan. Iya. Di mana gitu. Nah, kenyataan itu gitu ditambah lagi kayak begini, ada 3. Yang ketiga itu yang terakhir adalah saya pernah ketemu sama salah satu pelaku usaha gitu kan, dia mengatakan kayak gini, saya punya orang gitu di kantor saya, dia bisa bikin dashboard data analitik gitu, ini bagus banget untuk orang marketing dan teman-temannya, dia bilang kayak gitu ya. Terus ditanya, bisa nggak fresh graduate buat begituan? Tunggu dulu, akhirnya saya bilang, mohon maaf nih Pak ya, saya aja udah lama Pak, itu butuh waktu loh untuk bikin itu, apalagi adik-adik yang baru selesai
ya kan? Nah, dari 3 contoh kasus ini sebenarnya ada benang merahnya. Benang merahnya di mana adalah mereka kurang aware terhadap data. Kayak gitu kan. Satu nih typo karena dia nggak biasa gitu. Yeah. Satu datanya berceceran padahal itu paling berguna gitu. Satu nih karena mismatch tadi dia butuhnya apa tapi talenta yang tersedia apa kayak gitu. Nah, dari itulah kita sebutnya sebagai data literasi gitu. Data literasi. Nah, akhirnya waktu itu saya sama teman-teman waktu itu tim, kami tuh awalnya tergabung di salah satu hackathon Hack ID, Seribu Starlib, ya kan? Nah, itu sama tim tuh awalnya godok ide itu, kita bikin dong satu platform, ya kan, yang memudahkan orang untuk menganalisis datanya tanpa harus nge-coding, ya kan? Karena menurutku begini, sebersih apa sekotor apapun data, kalau udah diolah secara otomatis, ya kan, itu akan ketahuan mau bagaimanapun, ya kan. Nah, cuman memang perjalanan ke sini itu gara-gara 3 tadi itu banyak hal yang terjadi. Misalnya kayak gini, penggunaan teknologi ternyata masih kurang masif. Akhirnya dari awalnya kita mau tech banget, berubah jadi edutech. Karena kami kami menemukan fakta orang tuh lebih butuh edukasinya dulu, baru penggunaan teknologinya. Sehingga Monef itu memang pure sekarang itu edutech untuk data dan bisnis kayak gitu. Jadi kami menjembatani antara pengetahuan talenta digital yang kita temukan sama kebutuhan industri. Nah, tidak daripada misalnya kayak gini, industri selalu menuntut, ya udah kita bareng-bareng nih bikin kurikulanya kayak gitu, ya kan, daripada kalian nuntut yuk bikin aja kayak gitu. Jadi awalnya tuh Kak, ide ini terbentuk dari sebuah masalah, kesenjangan dari Sulawesi dan juga luar Sulawesi. Iya, itu yang paling kentara tuh. Ternyata data sepenting itu ya Kak. Data sepenting itu. Nih contoh kasusnya kayak gini. Saya sebelum merek nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Saya tuh suka banget pakai Google Workspace karena satu dokumen saya udah bisa link kemana-mana gitu kan. Bahkan saya bisa share satu link file itu udah bisa dipakai edit dan sebagainya gitu kan. Saya balik ke Makassar ternyata itu masih surat, masih jarang digunakan kayak gitu. Jadi bahkan orang nggak tahu apa tuh fungsi yang sebenarnya tuh buat apa. Padahal kayak gini, kalau mau desain banyak tools desain. Ya, tapi yang paling penting adalah tools di mana kita bisa bekerja dan bisa diedit di waktu yang sama di banyak orang kayak gitu. Nah, tapi kalau di luar Makassar tuh udah masih penggunaan itu gitu. Bahkan di luar Indonesia kalau kita mau connect ke project luar itu sebagian besar dia cuma minta file code-nya saja gitu kan, linknya saja kayak gitu. Real time kayak gitu. Itu sih yang paling terasa. Ada banyak lain tapi itu yang paling krusial kayak gitu. Cuman ini Kak, awalnya ini Kak kita bentuk dengan tim tuh Kak. Berapa orang itu Kak yang awalnya bergabung dengan kita? Nah, ini menarik pertanyaannya. Awalnya tuh bertiga. Bertiga. Jadi ada orang desain sama orang tech, CTO dan CEO, ya kan. Tapi seiringnya sering berjalannya waktu kan beberapa hal itu udah mulai beda-beda jalurnya, ya kan. Jadi sebagai kalau dibilang founder itu sisa single fighter, kayak gitu ya. Akan tetapi karena memang basicnya tuh Monef dibentuk dengan kemitraan, jadi sebenarnya banyak mitranya. Iya. Jadi Monef itu sendiri tapi mitranya yang banyak. Nah, kemitraan inilah yang sebenarnya membentuk kenapa kita udah bisa sampai sustain sampai sekarang. Nah, iya. Nah, salah satu contohnya itu kami sedang lagi menggarap ada beberapa project gitu sama saya nggak usah sebut ininya, tapi memang kami sekarang developing ada dua program kayak gitu. Nah, karena bisnis modelnya Monef itu ada B4B. B4B Kak, business for business. Business for business. Nah, bedanya dengan B2B ya. B2B itu misalnya kayak gini, business to business. Kakak punya problem, Monef bantu. Tapi kalau B4B, kakak punya perusahaan, saya punya perusahaan, kita merger, kita bikin produk.
tapi nggak mengurangi esensi Monef, nggak mengurangi esensi si orangnya, kayak gitu. Jadi bisa jadi kita hire itu orang berdasarkan project tadi, kayak gitu. Itulah kenapa ini menjadi startup, bukan perusahaan. Karena startup itu kan memang pada awalnya dia tunggu titik valuasinya. Kalau titik valuasinya sudah aman, ya kan, dia bisa grow, entahkah misalnya jadi IPO kah, atau malah diakuisisi atau malah merger ya nanti gitu kan. Yang penting dia sudah sampai di titik valuasinya, kayak gitu. Terus nih Kak, tadi kan akhirnya Monef itu memilih untuk menjadi startup kan. Kenapa tidak mengembangkan Monef ini menjadi sebuah perusahaan yang mungkin bisa menjangkau lebih luas lagi Kak? Nah, startup kan sebenarnya perusahaan rintisan ya, ya kan. Ada problemnya gitu. Yang saya temukan seperti ini. Kalau kita langsung ke perusahaan, ya kan, tanpa people development yang kuat, ya kan, itu perusahaannya bisa down. Dan banyak kasus tuh yang startup sekarang itu yang dia istilahnya mengefisiensikan karyawannya gitu kan. PHK kan, ya kan? Nah, itu karena apa? Mereka tidak mempertimbangkan dulu people development-nya di awal. Kalau saya mempertimbangkan itu duluan. Berarti ini dirancang betul-betul matang. Betul, karena kalau saya nggak bangun people development-nya dulu, ya kan? Tiba di titik dia udah valuasi, ya kan, dia goyang tuh siapa yang akan bisa mengerjakannya, iya nggak? Tapi kalau emang kita udah kuat nih masing-masing kan, ya tidak diminta-minta kehidupan gitu, kenapa ada chaos, kita udah ready kok gitu, kita bisa mempertahankan gitu, itu sih. Berarti di awal ini people development harus ditingkatkan dulu kan? Tingkatkan dulu, bahkan kalau justru misalnya yang ini kan banyak ada beberapa anak magang di anak PKL di Monef itu tuh bahkan kita sodorin kok harus daftar beasiswa ini dan harus lulus. Kenapa? Karena ketika skillmu meningkat, sebenarnya juga kan kemampuan bekerjamu juga kan lebih baik, kayak gitu. Itu kaitannya nih Kak? Itu kaitannya. Talenta digital tadi. Iya. Karena kalau kita nggak pernah belajar, kita nggak update ilmu kita, terus tiba-tiba besok udah ini contoh ya, sekarang kan udah ada Gemini dan teman-temannya gitu kan, ChatGPT, terus tiba-tiba Gen AI nextnya mengubah manusia jadi apa ya? Kita nggak tahu gitu. Nah itu kan perlu dipersiapkan. Persiapkan apanya? Mentalitinya. Itu yang maksud tadi, ketahanan mentalnya. Jadi ketahanan mental beda dengan mental health. Kayak gitu. Ketahanan dia kayak, kalau saya bilang sih mental juara. Iya kan? Boleh. Iya kan, mental juara. Nah kita cari tuh mental juara. Terus yang membedakan Monef dengan startup lain yang serupa ini apa sih Kak? Kita fokus Indonesia Tengah dan Timur. Oh, fokusnya di Makassar ya? Iya, saya sudah pernah merasakan beberapa program multinasional dan itu I'm so sorry, itu sangat kurang menyentuh wilayah kita. Gitu. Pernah mencoba cuman kurang. Iya, kurang. Contoh. Kita nggak bisa menyodori pakai high tech, misalnya high teknologi ini kepada orang yang belum pernah mempelajari itu gitu. Ya dong. Ya, cocok. Maksudku bukan orang itu bodoh, bukan orang itu nggak bisa, tapi memang dia nggak pernah mempelajari, beda lah. Kecuali misalnya kita sama-sama minum kopi yang sama gitu kan, itu pun lagi outputnya masih beda. Apalagi nih orang yang nggak pernah sentuh kopi misalnya, terus kita kasih dia kopi, apa itu? Iya nggak sih? Ya, nah itu dia akan bertanya-tanya kan? Dan itu yang itu selalu menjadi targetannya Monef dari awal. Kita fokus ke Tengah dan Timur, nggak usah ke Barat banyak nih, kayak gitu. Sangat spesifik memang. Kan tadi Kak, Monef ini fokus pada edukasi dan bisnis. Nah untuk edukasi itu Kak, siapa target ini Kak? Misalnya mahasiswa Kak, masyarakat umum, UMKM atau apa ini Kak? Jadi kita ada target utama, tiga kriteria. Pertama Gen Z sama Gen milenial, ya kan? Emang itu udah sasaran kita di awal gitu. Yang kedua itu adalah pelaku usaha UMKM dan teman-temannya. Ketiga itu orang yang career switcher atau dia belum menemukan tujuannya. Iya, karena kenapa?
Ini pertanyaan menarik sebenarnya. Kenapa akhirnya kita memilih orang yang career switcher atau yang job seeker? Biasanya orang itu tidak lulus kualifikasi bukan karena CV-nya kurang bagus dan sebagainya, tapi karena skill dia yang punya itu tidak masih, ibarat kata gini, masih perlu dipoles gitu ya. Iya kan? Misalnya kayak gini, saya tahu bikin kopi gitu kan. Nah, tapi perusahaan itu tuh yang dibutuhkan bukan cuma kau tahu bikin kopinya, tapi kau tahu kopi itu dari mana. Ada nilai lebih juga. Ada nilai lebihnya. Dan itulah kita masuk wilayah-wilayah itu. Karena kan itu udah, kalau ibarat kata tuh udah masuk analytical thinking kan. Iya, analytical thinking. Nah, kita masuk wilayah situnya. Nah, melalui apa? Edukasinya dengan edukasi data one on one kami sebutnya. Dan data one on one ini sebenarnya fungsinya apa? Adalah level di mana bagaimana kita tahu data itu di level yang paling bawahnya. Bahwa ternyata meja ini adalah data, kursi ini adalah data. Tapi kan banyak orang yang nggak paham. Dia pikirnya di kursi-kursi toji, gitu. Benda mati. Iya, benda mati gitu. Iya. Nah, tapi kita mulai level ke situnya. Sampai jadi emang sama sekali kita mengurangi yang namanya analytical data yang sekompleks kalau orang sistem informatika tahu. Enggak. Dia sangat-sangat berbeda. Kayak gitu. Jadi kita benar-benar lebih menganalisis secara kualitatif lah, kayak gitu. Baru masuk ke kuantitatifnya. Jadi tadi ada Gen Z, sama UMKM, apalagi satu. Ada orang yang kehilangan arah. Keren sih. Untuk mereka yang bertanya, saya sebenarnya akan apa, mau kemana? Nah, itu dia. Kayak gitu. Nah, terus ini Monef ini dia sosialisasinya atau promosinya tuh lewat mana, Kak? Sejujurnya dari pertama kali dibuat Monif itu saya nggak kebayang sebenarnya bakal channel promosinya lewat mana. Karena sebagian besar dari awal banget kita tuh udah langsung kemitraan. Misalnya langsung kerja sama misalnya kayak event pertama Monef itu sama Knaim. Jadi dia itu platform data science tanpa coding. Kayak gitu. Kita bisnis dengan tanpa coding gitu. Kerja sama Indigo, kerja sama IMA gitu. Sama berbagai banyak media kayak gitu. Nah, mungkin baru beberapa bulan terakhir akhirnya kami mulai fokus tuh ke media sosial. Karena kita pikir ini udah cukup nih. Maksudnya kemitraan ini udah cukup. Kita mau yang lebih kayak brand awareness-nya kita tingkatkan lewat media sosial. Yang kelupaan. Monef itu dibangun sejak kapan, Kak? Dari sebenarnya ya, idenya tuh dari September tahun lalu 2023. Tapi benar-benar kita developing itu Desember 2023. Nah, sampai sekarang lah. Kayak gitu. Bahkan itu penentuan bisnis modelnya kita baru-baru juga. Karena kan kita trial and error. Ya, begitu. Banyak kejadian kayak gini. Nah, ini kenapa kita sambung-sambungin sama talenta ya. Ternyata begini, pengetahuan ada perbedaan yang sangat besar itu antara orang yang sudah membangun startup di industri sama orang yang membangun startup di ruang-ruang akademisi. Itu sangat-sangat berbeda secara ketahanan mental. Ya kan? Bagaimana menerima penolakan, bagaimana menerima apakah kau jual itu. Iya kan? Iya kan? Harus ketahanan mental itu. Dan itu yang saya lihat memang berpengaruh sekali di proses Monef itu. Itu kenapa aku bilang kenapa startnya dari talenta digital. Karena kalau kau tidak siap untuk menghadapi hantaman besar badai ini, ya kan, nggak bisa sustain itu. Dan percaya atau tidak, bukan cuma kita, tuh banyak tuh gitu. Tuh kayak bahkan siapa namanya yang foundernya Tokopedia, ya kan dia sampai berapa kali ditolak, sampai dia bilang bahasa Inggrismu perbaiki dulu baru cari investor. Itu kan sampai sejauh itu. Nah, tapi kan orang berpikirnya startup bisa dibikin, nggak semudah itu gitu. Kalaupun kau punya ide, pertama kau harus lihat dulu gitu kan. Startupmu ini memungkinkan nggak untuk ketemu badai gitu, ya kan? Kalau kita bisa berjuang-juang sama-sama ya udah insya Allah bisa gitu. Tapi kalau ada di tim kita yang nggak kuat kena badai, ya kita harus rela juga gitu loh untuk ya udah nggak bisa gitu.
Tapi bukan berarti habis itu nyerah, enggak. Besoknya kita coba lagi hantam badai. Gitu. Jadi selain startup juga tim perlu development dulu. Dikasih Perlu, kuat, perlu. karena akan ada badai selanjutnya yang harus Seru. kita. Betul. Wah, sepertinya orang-orang di Manaf ini bermental tangguh. Lebih tepatnya itu lebih dipersiapkan. Ya, Oh, betul. Iya kan? Mending capek-capek di awal. Saya ingat tuh ada teman, ngapain sih Kak kita buka spreadsheet tiap hari gitu. Ada yang ngomong gini. Enggak kok, tenang aja gue bilang gitu. Proses kalian tuh nggak akan mengkhianati hasilnya. One day ketika kalian udah, maksudnya entah mau di Monef atau mau di mana, kalian udah siap secara mental. Oh begini nih kerjaan sekarang. Orang bilang growth mindset kan. ya, Kalau saya sebenarnya bukan penganut growth mindset, fix. bukan juga. Saya tuh sebenarnya penganut lateral thinking atau polymath. Apa itu? Lateral thinking itu adalah, ini banyak titik nih. Ya. Kita ada 3 orang, Ya. tapi kita bisa ketemu. Jadi kita menganggap perbedaan itu adalah satu. Satu itu adalah perbedaan. This is lateral thinking. Kalau kamu bisa menyatukan perbedaan di antara kita, sebuah komunal, di titik itulah sebenarnya kita bisa bersama. Iya kan? Iya. Kamu tidak perlu berubah jadi diriku. Iya. Diriku nggak perlu berubah jadi dirimu. Just be yourself gitu. Tapi kita bisa sama-sama tumbuh di situ. Itu yang saya sebut. Makanya saya kurang sepaham dengan growth mindset. Growth mindset. Karena ada waktunya orang harus jeda. Ada waktunya orang harus istirahat. Kalau growth itu kan dia kalau ada baru. ini langsung lagi enggak. Saya tuh tipikal lateral thinking banget. Jadi semua perbedaan itu kita jadiin satu gitu. Jadi kita tumbuh bersama. Tim tumbuh bersama. Gak perlu harus jadi orang lain, nggak perlu kayak gitu. Be yourself. Just be yourself. Itu kenapa orang sering kehilangan dirinya. Karena di ruang kerjanya dia jadi orang lain. Topeng. Udah terombang. Iya, Ada topeng. ada topengnya. Pada akhirnya kan itu kreativitas Iya. tersimpan di dalam dirinya. Dia nggak bisa gitu. Cocok nih sebagai Gen Z ini. Sesederhana ya. Iya. Saya membawa mainan gitu ke kantor. Karena di rumah tuh banyak sekali bocil-bocil, toddler. Jadi tante bawa satu ya. Terus bawa pulang lagi gitu. Ya why not? Kenapa tidak gitu? Kan ini Kak, kami masih mahasiswa ini Kak. Apa sih Kak buku yang atau tiga buku yang wajib dibaca oleh mahasiswa dalam rangka mengembangkan developmentnya atau talenta digitalnya? Aduh, kalau saya sebut itu buku, masalahnya takut kok disabotase. Nanti ada 3 atau tapi nanti di luar segmen ya, itu offline. Tapi kalau yang sekarang itu Thinking Fast and Slow. Itu kita belajar tentang bagaimana kapan waktunya kita berpikir cepat, kapan waktunya kita berpikir lambat. Kayak gitu. Ada waktunya ya Kak? Ada waktunya. Terus saya mungkin rada-rada spiritual ya. Tapi saya suka buku-buku tasawuf sih. Oh, tak tahu. Iya, kayak Fihi Mahinya dari Rumi, ya kitab Masnawi, ya kan. Dari dulu tuh saya suka banget sama tasawuf sebenarnya. Mungkin kan pertanyaannya, ngapain dunia teknologi? Enggak kawan, dunia teknologi kalau kau nggak barengi dengan kekuatan spiritual tinggi, kau akan membuat sesuatu yang bisa merusak bumi. Jadi harus barengin itu gitu. Jadi ketika kau bikin sesuatu, emang kau tahu ini purpose-nya apa gitu kan. Jadi secara duniawi ada, secara ini ada. Sama satu, secret. Agak absurd ya. Secret, pernah dengar nggak secret? Secret itu tentang law of attraction. Kenapa saya suka baca buku itu juga? Menurutku keterampilan itu bisa dipelajari. Tapi kalau kita mindset ya, gua mau belajar A, B, C, D, E, kita yang bisa menarik itu. Tapi kalau kita terpapar sama negative vibes, negatif juga yang muncul. Tapi kalau misal ada ini Kak, orang yang bilang bukan hobiku ini, bukan passionku, dan dia tidak mau berkembang di situ Kak. Jadi bagaimana tanggapan tak terkait itu Kak? Kalau dia tidak mau berkembang ya silahkan aja duduk di situ. Silahkan, ambil waktumu.
bukan tugasku untuk merubahmu, tapi kamu yang punya tugas untuk merubah dirimu sendiri. Kayak gitu, nggak usah dipaksa. Akan tetapi kan bisa dibilang teman tak ini Iya, kan, ada begitu. anu tuh teman tak Masa ini. dilihat-lihat. Iya, masa dilihat-lihati. Ya, disinilah yang kita sebut sebagai leader by example. Maksudnya gini, ketika kamu lihat orang lain berubah, kau harus dulu berubah dalam dirimu, ya kan? Misalnya contoh, kamu baca buku gitu, kau nyuruh orang baca buku, tapi kau sendiri nggak pernah baca buku, Oh, paham. iya kan? Paham. Jadi kalau bisa tuh, bahkan ada di faseku tuh ya, saking annoyingnya ya, Iya. saya beli banyak buku, saya taruh depannya dia tuh, saya baca buku, dan saya bilang, dia udah mau kok di situ tenang nih, terus, tapi saya baca buku gitu, apapun yang dia bilang, saya baca buku aja. Nah ternyata tuh ngaruh, yang tadinya dia intip-intip sedikit gitu loh, Akhirnya Awal-awal. membaca. iya kan, dia lihat-lihat gitu, kayak gitu. Dari Nah, lingkungan juga. dukungan juga. Dukungan dan lingkungan. Betul. Tapi sebenarnya saya punya banyak kalau referensi buku tuh banyak banget sebenarnya. Itu 3 tadi karena menurutku yang paling sering hilang itu adalah arah kan. Di sekarang itu genjet Kak. Hmm. Banyaknya mini ruang untuk belajar, malah dia tidak memanfaatkan. Misalnya ada e-book, tidak pilih di situ. Dia lebih memilih TikTok. Bagaimana caranya Kak supaya ada aware atau kesadaran terkait dengan literasi yang masih kurang di Indonesia? Khusus mahasiswa ini Kak. Mulai dari problem. Problemnya. Gini. Misalnya nih ya, thinking fast and slow deh, ya kan? Tidak semua orang yang kita hadapi itu mampu mendengarkan kita. Betul Kak. Itu sakit hati dong kita dong. Pendengar yang baik Bun. Iya kan? Tuh, sakit hati dong kita. Nah, tapi ada orang kayak begitu di dunia. Ada. Itu bisa dipungkiri. tidak bisa dipungkiri. Daripada kita sakit hati, orang itu tidak sakit hati, yuk kita cari solusinya. Nah, carilah referensi yang kecil-kecil, mulai dari artikel. Jadi nggak perlu dulu buku deh. Oh iya. Artikel, blog, sampai mentok di titik tertentu. Apakah ini mau dibahas gitu tuh? Iya. Baru mencari bukunya. Oh, ternyata memang ada orang yang punya pemikiran cepat, sistem 1, sistem 2 itu dia lambat. Baru kita pelajari secara seksama itu apa. Baru kita bisa starting dari situ. Jadi mulailah dari masalah. Iya. Saya pernah, jangankan mahasiswa, ada dosen itu masih di bawahku sedikit, yang dia masih mempertanyakan yang bisa dicari di Google. Jadi kau apa yang saya lakukan? Saya cari di Google, saya screen, saya kirimkan ke dia. Itu kan sebenarnya bentuk protesku ke dia. Secara tidak langsung. Iya, bisa kau cari Google. Jadi saya cari Google, segitu saya screen, saya kirimkan ke dia. Maksudku ada hal-hal yang memang bisa kau cari sendiri, Iya. ya kan? Tapi ada hal-hal yang memang perlu didiskusikan, kayak gitu. Dan cara melatih orang itu dengan problemnya ada, habis itu minimal dia membaca satu artikel dan dia memahami itu, cukup sampai di situ. Terlepas dari misalnya dia bisa mengartikulasi ya, itu wilayahnya dia. Yang penting di kita tuh udah kita kasih semua channelnya dia untuk berkembang, kayak gitu. Sepertinya podcast kita hari ini tuh sangat-sangat berkesan ya Kak. Kita merambah dari startup, bagaimana membangun jati diri kita untuk menghadapi ataupun jika ingin menganak ke startup. Iya. Tapi tentu pasti ilmu-ilmu yang kita dapatkan hari ini, utamanya dari Kakak, pasti bisa diterapkan di semua aspek kehidupan tentunya. Terakhir harus ada quote ya, atau pesan. Ya, harus. Ada sih Kak pesan untuk masyarakat digital ataupun nonton Citizen. Iya. Jangan takut gagal. Gagal is my friend. Sebagai temannya Kak. Iya. Google is my friend. Iya kan? Kalau gagal temanmu, otomatis sukses juga adalah menjadi kawan best friendmu gitu. Ya nggak sih? Oke. Baik Jen, kayaknya sudah banyak nih dan waktu sudah sangat lama, jadi mungkin sampai di sini ya Kak. Siap, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Kak ilmunya. Siap. Semoga Citizen bisa mengambil
ilmu dan juga mengaplikasikan dalam hal yang- kehidupan sehari-hari. Ya, dalam kehidupan Siap. sehari-hari. Oke. Terima kasih banyak. Cukup sekian. Cukup Kami sekian. dari si podcast pamit undur diri. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.